Iya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita lanjut ya pada materi kita. Hari ini kita akan bahas tentang sectioning ya, atau pemotongan. Ya, kemarin kan kita sudah melewati berbagai tahap, mulai dari biopsi, kemudian kita sudah melewati fiksasi, kita juga sudah melewati pematangan jaringan, ya. Pematangan jaringan terdiri dari dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Kita juga sudah bahas embedding, ya, atau blocking, membuat blok parafin. Hari ini kita masuk pada sectioning, atau pemotongan jaringan. Ya, bagaimana sih sebenarnya jaringan itu dipotong? Mari kita lihat. Iya, sectioning ini biasanya disebut sebagai pemotongan jaringan. Setelah proses penanaman jaringan, jaringan itu harus dipotong dengan ketebalan yang sangat tipis agar struktur jaringan dapat teramati di bawah mikroskop. Ya, jadi kalau jaringan itu tebal, tentunya ini pauzat warnanya tidak akan menembus sampai ke jaringan, dan jaringannya pun tidak akan terwarnai dengan baik. Oleh karena itu, pemotongan ini harus dilakukan dengan ukuran yang sangat tipis. Oke, jenis metode sectioning itu pada umumnya ada dua, ya. Ada dua yang dilakukan rutin di beberapa laboratorium. Yang pertama ada cryosection atau frozen section. Jadi ini proses pemotongan dilakukan dalam jaringan yang beku. Jadi jaringannya dibuat beku dulu supaya bisa dipotong. Ya, jadi ini dia lebih cepat proses jaringannya. Dia tidak melewati tahap pematangan jaringan. Ya, artinya jaringannya langsung dibekukan, setelah keras seperti ini langsung dipotong. Jadi tanpa melalui proses pematangan jaringan yang 3 tahapan itu ya, yang dehidrasi, kemudian infiltrasi, dan juga apalagi satunya? Dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang berbasis formalin, ya, yang formalin fix paraffin embed section. Nah, ini contohnya. Jadi bloknya itu kita keraskan dengan parafin, ya, dengan lilin parafin. Jadi ada dua pemotongan, yang satunya dibekukan, yang satunya menggunakan parafin. Intinya di sini bagaimana kita mau membuat jaringannya menjadi keras, supaya pada saat pemotongan itu tidak hancur, ya. Karena kalau jaringan tok saja begitu langsung kita potong, tentunya nanti jaringannya nggak karuan, akan hancur gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat cryosection dulu. Cryosection ini biasanya orang menyebutnya sebagai frozen section atau pemotongan beku. Ini digunakan untuk analisa mikroskopik secara cepat, ya. Jadi kalau misalkan ada pemeriksaan yang sito, artinya yang membutuhkan hasil segera, kayak misalkan pasien-pasien kanker yang dalam pengobatan yang harus segera diketahui hasilnya, nah, cryosection ini bisa menjadi pilihan. Cryosection ini juga merupakan pengelolaan jaringan tanpa melalui proses dehidrasi dan clearing. Jadi tidak melalui tahap pematangan, ya. Jadi setelah beku, jaringan ini langsung dipotong kasar tanpa difiksasi terlebih dahulu. Iya, bahkan tanpa fiksasi. Jadi langsung saja dipotong jaringan segar, dibekukan, langsung dipotong. Karena memang kan butuh segera ya, kalau fiksasi itu kan butuh waktu 1 hari lagi untuk mengawetkan jaringannya. Tapi kalau cryosection, setelah biopsi langsung bisa kita bekukan lalu kita potong seperti ini. Bagaimana sih prinsip kerja cryosection? Kita lihat. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika jaringan itu dibekukan, air yang ada di dalam jaringan ini akan berubah menjadi es, di mana es berperan sebagai media embedding. Pada keadaan ini jaringan menjadi keras. Jadi dengan memanfaatkan bekuan air. Jadi jaringan itu kan masih mengandung air ya. Setelah dibekukan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya, jadi kayak embun-embun yang menebal yang membuat padat jaringannya. Jadi mudah dipotong. Nanti saya lihatkan videonya.
Oke, jaringan yang dibekukan ini harus dalam keadaan segar dan secepat mungkin dibekukan. Ya, jangan sampai jaringan ini sudah mengalami perubahan. Ini yang tidak kita inginkan. Karena memang pemeriksaan ini diperuntukkan untuk pemeriksaan cepat. Jadi jaringan setelah dikeluarkan dari tubuh ya atau setelah kita biopsi itu harus segera dibekukan. Karena kan tidak melalui fiksasi ya, tidak melalui tahapan pengawetan. Sehingga benar-benar harus kita bekukan supaya tidak terjadi perubahan-perubahan struktur dari jaringannya. Nah, pembekuan yang lambat ini dapat menyebabkan distorsi dan akan terbentuk artefak kristal es pada jaringan. Nah, ini lagi ya, jadi harus pembekuannya pun juga harus cepat, proses bekunya. Makanya nanti alatnya itu benar-benar menggunakan pendingin yang suhunya sampai minus sekian derajat. Jadi benar-benar dingin, sehingga jaringannya lebih cepat membeku. Dalam beberapa menit sudah beku seperti ini. Tidak boleh lama, tidak bisa kita masukkan dalam freezer biasa, ini tidak bisa. Karena kalau prosesnya lambat, tentu akan menghasilkan ini, yang namanya distorsi. Ya, jadi jaringannya tuh kayak ada macam artefak-artefak gitu, bintik-bintik yang mengganggu pengamatan. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh mesinnya, cryosection. Sudah banyak ya laboratorium sitohisto atau laboratorium histologi umum ada di umum mempunyai alat seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana proses pemotongan jaringan menggunakan cryosection. Hi everyone. So here we are at the frozen section bench. This is a little bit of tumor. It comes in as a clotted mass. And the first step that we do is we look at it, document what it looks like. Jaringannya hasil operasi ya, In this media, biopsi. it's called OTC. It's this thing. It's the clear stuff that's sort of around this tissue block. And that's going to allow us to have something that will freeze up very quickly so we can look at it histologically. Next on to the cryostat, freeze it up. So what's happening here is the tissue is being put into these little wells. Now I'm going to show you in a minute that this is currently negative 22 degrees Perhatikan ini di dalam Celsius. alat ya. That's Setelah pretty dia cold. masukkan ke dalam And wadahnya, what's going langsung to happen is it's getting pushed segera into membeku. place, Lihat. and we'll see in a minute that Jadi it's going to media be yang put digunakan itu onto- tadi OCT namanya. Jadi OCT ini kalau ditaruh di dalam alat cryosection-nya dia langsung membeku seperti ini. Nanti ditambahkan lagi. a frozen metallic block. There we Nah, are ya, getting langsung some more of seperti this ini. OTC. See Itu how it langsung went beku. clear to being white in appearance? That's what is freezing up. Ya, And then lalu kita this tutupkan is what seperti we call a itu. chuck that the OTC is going to freeze onto. It gives us a nice cutting surface so we can do it a la frozen section in a rapid manner. Now what's happening is Ya, setelah dibuka ya langsung jadi seperti ini. Dia seperti blok parafin, tetapi tidak menggunakan parafin, menggunakan media bekuan ya. Tadi medianya OCT namanya. Jadi setelah diteteskan atau setelah dioleskan pada jaringan di dalam alat, langsung segera dia membeku. Jadi mudah dipotong. tissue block is going to be sectioned through. So I'll show you in a minute. Ya, pertama-tama kita potong kasar dulu ya, supaya memperoleh jaringan yang bagus. Kita bersihkan dulu daerah luarnya. Cutting into it. Ketebalannya pun bisa kita atur ya, mau berapa mikron. Ya, setelah itu diambil jaringannya. Ya, seperti itu ya. Kalau misal kita lihat belum terlalu sempurna, bisa kita potong lagi. Ya, langsung ditempelkan seperti itu. Ya, jadi jaringannya langsung menempel di kaca slide. Lalu lanjut pada pewarnaan. Tetap pewarnaan hematoksilin eosin ya.
Tadi sebelum pewarnaan dicelupkan dulu di alkohol. Then you might try to put salt, then another chemical, then alcohol, and mix more alcohol, and finally the chemical inside all the nice inside. So eventually, daddy will help you. Eosin ya, pewarna counter stain-nya, pewarna kontrasnya. Ya, seperti itu ya cara untuk pemotongan dengan cryosection. Cukup mudah dan juga cepat ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang menggunakan teknik formalin fixed paraffin embed. Jadi ini dia pemotongannya menggunakan media parafin. Ya, jadi dia melalui tahapan pematangan jaringan yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ada 3. Yang pertama dehidrasi, yang kedua clearing, dan yang ketiga infiltrasi. Sebelum akhirnya dibuat blok parafin seperti ini. Jadi itu bedanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, perbedaan cryosection dengan FFPE itu apa? Kalau cryosection tidak melalui proses pematangan, ya, dan bekuannya menggunakan jaringan yang beku. Kalau yang FFPE ini menggunakan parafin, jadi melalui tahapan pematangan jaringan. Ya, jadi dia contohnya seperti ini. Jadi ini bukan es ya, bukan es yang langsung bisa hilang, langsung bisa kita warnai, tidak. Kalau FFPE, kita harus melakukan proses yang namanya deparafinisasi. Jadi kita hilangkan dulu parafinnya sebelum kita warnai. Ya, karena parafin ini kan tidak mencair langsung hilang seketika gitu saja. Berbeda dengan yang es tadi. Melainkan parafinnya harus kita hilangkan dulu, nanti masuk pada tahap proses deparafinisasi. Nah, itu bedanya. Oke, FFPE ini merupakan metode pengolahan jaringan menggunakan parafin sebagai media pengeras. Alat yang digunakan untuk memotong adalah namanya mikrotom. Ya, jadi kalau kita sering dengan mikrotom itu seperti apa sih? Ya, mikrotom itu seperti ini. Jadi alat yang digunakan untuk memotong jaringan yang sudah dilapisi dengan parafin atau FFPE. Mikrotom ini dapat memotong jaringan dengan ketebalan hingga 2 mikrometer. Jadi sangat tipis. Adapun selebihnya bisa lebih tebal, tapi ketebalannya sampai 2 mikrometer. Ya, adapun mikrotom itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Saya perlihatkan, ini contoh yang pertama adalah rotary rocking mikrotom. Nah, ini mikrotom zaman dulu ya. Zaman dulu masih menggunakan mikrotom seperti ini. Mari kita lihat bagaimana rotary rocking ini bekerja. Ya, jadi masih manual seperti itu ya. Kayaknya tidak menggunakan mesin, pakai tangan. Jadi seperti itu cara pemotongannya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada sliding mikrotom. Nah, ini ya, ini yang sudah agak modern ya. Jadi dia itu sliding, menggunakan prinsip sliding. Mari kita lihat videonya. Iya, seperti itu ya. Pertama-tama potong kasar dulu untuk bersihkan bagian atasnya. Baru nanti selanjutnya dipotong tipis. Ketebalannya pun bisa diatur ya. Ya, ini lagi diatur ketebalannya. Baru kalau sudah cukup, kita ambil jaringan. Ya, seperti itu. Ya, setipis itu ya jaringannya. Jadi jaringannya itu segera dimasukkan ke dalam air untuk nanti kita masuk pada proses floating. Floating itu proses mengangkat jaringan yang sudah dipotong untuk direkatkan di atas slide.
Kalau yang cross section tadi kan langsung saja ditempelkan ya, langsung ditempelkan di slide karena memang dia itu tidak melalui proses deparafinisasi. Tapi kalau ini harus direndam dulu di atas air untuk direkatkan di atas slide, karena dia tidak bisa langsung merekat, ya. Itu yang sliding. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini rotary microtom. Nah, ini yang banyak digunakan ya. Yang sudah lebih advance gitu. Ya, sama ya, potong kasar dulu. Ini sekitar 5-10 mikrometer kalau nggak salah ya. Baru diatur ketebalannya 3-5. Untuk hasil yang optimal. Ya, seperti ini ya. Jadi diambil menggunakan lidi seperti itu. Ini sebenarnya terpisah ya pitanya, tapi bisa tersambung, seolah-olah tersambung karena gaya elektromagnetiknya. Ya, langsung diletakkan di atas air seperti itu, supaya nanti mudah untuk dilekatkan di atas slide. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya proses floating gitu. Ya, baru ditransfer di atas air hangat sekitar 45 derajat. Baru diambil lagi. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat teknik pemotongan FFPE. Untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, itu harus melalui 2 tahapan ya, seperti yang saya katakan tadi, ada tahapan potong kasar dan ada tahapan potong halus. Nah, kedua tahapan ini harus dilakukan secara teliti. Jika tidak, dapat menyebabkan artefak pada pita yang dapat mempersulit proses pematangan. Ya, jadi jangan sampai ada sobekan, kemudian jangan sampai ada jaringan yang terlalu tebal yang dapat mempersulit proses pengamatan. Jadi harus benar-benar dilakukan secara teliti. Ya, ini ya ada potong kasar, ada potong halus. Potong kasar tujuannya adalah untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan. Ya, jadi kan jaringan itu dia berada di dalam. Untuk di permukaannya kita hilangkan dulu parafinnya sebagian sampai kita dapat jaringannya, baru kita potong secara halus. Jadi untuk potong kasar ini biasanya 15-10 mikrometer, tebalannya cukup tebal ya, dan dapat menyebabkan artefak jika tidak teliti. Jangan sampai potong kasar ini menyebabkan jaringan itu menghasilkan artefak. Ataupun potong halus ini biasanya rutin dilakukannya, dan ini menggunakan ketebalan 3-4 mikrometer. Kemudian meskipun ketebalannya dapat diatur, pita yang terbentuk itu dapat bervariasi. Sebenarnya ini tergantung jam terbang sebenarnya. Kalau kita sudah sering melakukan mikrotom, tentunya pita yang dihasilkan pun lebih bagus ya dibanding orang yang baru menggunakan alatnya. Makanya di sini bisa bervariasi pita yang dihasilkan meskipun ketebalannya sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama suhu, ya, ini suhu harus diperhatikan. Kemudian sudut penempatan pisau juga mempengaruhi kecepatan pemotongan dan pengalaman teknisi, ya. Oke, ini kita lihat bermacam-macam penyebab kegagalan pemotongan dan solusinya. Jadi untuk pemotongan jaringan ini tentu kita tidak lepas dari yang namanya kegagalan. Nah, di sini kita lihat penyebab kegagalan itu apa saja dan solusinya itu seperti apa. Yang pertama, kegagalannya pita atau potongan paralel menggulung. Ya, ini sering terjadi. Jadi pitanya itu menggulung. Nah, ini kan mempersulit kita untuk mengambilnya. Jadi penyebabnya itu bisa karena potongan tidak tersambung, ya, tidak tersambung, tidak membentuk pita. Kemudian bisa karena pisaunya tumpul. Adapun untuk potongan tidak tersambung ini solusinya potong blok hingga paralel, ya, itu tadi. Jadi sebenarnya dia memang putus,
Tapi ketika dipotong lagi, dia itu akan berikatan, akan rekat pada jaringan sebelumnya. Jadi nanti dia membentuk seperti pita. Adapun untuk pisau tumpul bisa kita ganti pisaunya ya atau digeser pada bagian yang berbeda. Intinya gunakan pisau yang tajam. Kemudian disebabkan karena kelebihan parafin. Nah, ini harus parafinnya kita potong. Kemudian adanya listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas. Ini ya yang saya katakan tadi listrik statis. Solusinya lembabkan udara di sekitar area, hindari penyebab listrik statis, dan tempatkan lembaran pengering dekat mikrotom. Kegagalan berikutnya adalah potongan yang tebal dan tipis. Jadi ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis. Penyebabnya yang pertama, parafin terlalu lembek untuk jaringan. Ya. Jadi parafin itu harus kita tunggu sampai benar-benar mengeras, baru kita potong. Jangan sampai parafinnya masih lembek, nah ini tentu akan menyebabkan kegagalan. Solusinya adalah dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras. Sudut pemotongan kurang tepat. Nah, ini sering juga sudut pemotongannya kurang tepat. Solusinya adalah atur ulang sudut pemotongan. Pisau atau blok longgar saat dijepit. Nah, jadi kalau longgar ya kita perkuat penjepitnya. Dan yang keempat, kegagalan mekanisme mikrotom. Ya, jadi mesinnya memang yang gagal. Nah, solusinya adalah lakukan perawatan, lumasi, dan kalibrasi ulang mikrotom. Yang ketiga, potongan tidak membentuk pita. Ya, jadi penyebabnya parafin terlalu keras untuk dipotong, bisa saja. Jadi parafinnya itu tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu keras. Jadi harus sedianya jaringannya itu dapat dipotong dengan baik. Solusinya adalah tanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Kemudian penyebab selanjutnya robek di tengah pita. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi solusinya bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silol. Ya, jadi biasa itu kan pisaunya ada sisa-sisa parafin yang mana membuatnya itu menjadi tumpul. Jadi nanti ada robek di pitanya. Jadi itu kita bersihkan dengan silol. Kemudian sudut pemotongan yang kurang tepat juga ya. Jadi diatur ulang sudut pemotongannya. Yang keempat, jaringan tidak terpotong sempurna, ya, artinya ada jaringan yang belum terpotong. Nah, proses ini disebabkan oleh yang pertama proses impregnasi jaringan dengan parafin tidak sempurna, ya, karena tadi kan dia melalui tahapan pematangan. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Salah satunya adalah proses impregnasi. Jadi kalau ada yang masih ingat, impregnasi ini adalah nama lain dari infiltrasi, ya. Proses memasukkan parafin ke dalam jaringan supaya jaringan menjadi keras. Jika proses ini tidak sempurna, secara otomatis jaringan tidak mengeras. Nah, makanya nanti ketika dipotong, dia tidak terpotong sempurna. Jadi sarannya ulangi proses blocking ya atau proses infiltrasi tadi. Kemudian jaringan ditanam pada posisi yang salah ya. Jadi ini penyebab berikutnya, jaringan ditanam pada posisi yang salah. Ini kita harus ulangi proses penanamannya, posisikan jaringan dengan tepat. Yang ketiga, jaringan hanya terpotong di permukaan. Nah, solusinya posisikan ulang blok, potong lebih dalam lagi. Jadi harus benar-benar sempurna posisinya ya. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu di permukaan. Jadi di pertengahan saja. Penyebab kelima adalah potongan lebih sering menggulung dibanding menjadi pita yang datar. Nah, ini juga sering ya. Penyebabnya pisau tumpul, sudut pemotongan tidak tepat, kemudian pemotongan yang terlalu tebal. Ya, jadi solusinya rata-rata sama ya. Untuk pisau tumpul, gunakan pisau baru, kemudian atur posisi, kurangi ketebalan pemotongan. Oke, ini kita lihat perbedaan cross-section dengan FFPE. Dia punya kelebihan dan kekurangan ya. Tisu morfologi preservasi ya, untuk pengamatan jaringan yang lebih jelas, ternyata FFPE atau yang menggunakan parafin itu lebih jelas ya, lebih bagus teramati ketimbang yang frozen. Kemudian lama penyimpanan FFPE ini lebih lama ya, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, yaitu beberapa tahun pada room temperatur. Adapun untuk yang frozen ini tidak lama, hanya sekitar 1 tahun. Dan itu pun harus di suhu beku ya. Kemudian section thickness, ketebalannya. Jadi untuk FFPE dia itu lebih tebal ya pemotongannya, bisa 1 sampai 50 mikrometer. Tetapi kalau yang frozen section ini biasanya dia lebih tebal. Jadi resolusinya lebih rendah.
Adapun aktivitas enzim ya dan preservasi antigen labil untuk FFP ini tidak ada, artinya tidak bisa lagi mengalami perubahan karena memang aktivitas enzimnya sudah tidak ada, sudah inaktif ya, karena kita sudah fiksasi tadi, jadi enzimnya sudah tidak aktif. Namun demikian yang di frozen section ini masih aktif ya karena kita potong jaringan masih dalam keadaan hidup, jaringannya masih ada enzimnya. Jadi bisa saja mengalami perubahan. Kemudian imunoreaktivitas terhadap antigen FFP ini ada epitope masking-nya. Antigen retrieval juga biasanya dibutuhkan. Tapi kalau frozen section tidak ada epitope masking-nya. Kemudian untuk fiksasi ini prior to embedding, kemudian after sectioning. Jadi kalau fiksasinya ini dilakukan sebelum embedding ya untuk yang parafin, tapi kalau yang frozen section ini setelah sectioning. Jadi setelah pemotongan baru dia difiksasi. Jadi ini sebenarnya semi sitologi ya. Jadi jaringannya difiksasi setelah berada di atas slide. Tapi kalau yang formalin ini harus sebelum dibuat blok parafinnya. Itu perbedaan dengan cryosection dengan FFPE. Oke, selanjutnya setelah di sectioning, setelah dipotong, masuk pada tahap floating ya. Floating ini yang tadi yang seperti saya jelaskan, proses pengambilan jaringan yang sudah dipotong untuk diletakkan di atas slide seperti ini ya. Jadi kita sudah melewati sectioning, kita lanjut pada floating. Seperti ini. Ya, jadi floating itu merupakan proses penempelan pita jaringan di atas slide. Floating dilakukan dengan cara membuat pita terapung di atas air, lalu ditempelkan secara perlahan di atas slide seperti gambar di samping. Ya, tadi ya, sebenarnya ini rangkaian dari proses sectioning atau pemotongan.